mungkin ada kemungkinan besar ada di hidung sini gitu ya. Jadi di hidung kita itu kan ada lapisan, ada epitel, terus ada saraf yang turun ke bawah sampai sini yang buat penciuman. Nah, di daerah situ virusnya katanya merusak di situ. Jadi ini masih berbagai banyak penelitian dan memang ajaib sih memang virus satu ini. Nah, ini gambaran dari CDC ya, saya ambil kutip dari CDC. Pasien yang ringan sedang itu sekitar 81%, lalu yang berat itu sekitar 14%, sedangkan yang kritis itu sekitar 5%. Sedangkan tingkat kematian ini berdasarkan umur. Nah, kalau kita lihat memang orang-orang yang usianya di atas 80 tahun memang resikonya paling tinggi ya, karena daya tahan tubuhnya yang memang sudah lemah, dan biasanya orang-orang tua itu kan pasti ada penyakit-penyakit penyerta yang lain yang memang jadi sangat riskan orang-orang tua. Lalu yang kedua kita lihat di sini 70 sampai 79 tahun. Kemudian berdasarkan urutan umur aja nih ya, jadi 3,6% itu pasien dengan usia di atas 60 tahun ini. Lalu usia 50 itu 1,3%, dan usia di bawah 40 itu cuma 0,2%. Jadi makanya anak-anak muda itu agak nggak care gitu. Dia lupa ketidakcareannya dia, meskipun dia OTG, dia cepat sembuh, dia lupa kalau dia pulang rumah itu dia akan ketemu kakek neneknya, dia akan ketemu bapak ibunya yang punya resiko. Nah itu dia lupa. Jadi agak, kalau bahasa saya itu agak sembrono ya. Oke lah dirinya itu akan sembuh gitu, tapi nah ini perjalanan bukan perjalanan. Jadi kita lihat titik dari sini saja. Ini satu skema, saya coba cari skema yang kira-kira gampang untuk dicerna, putar sana, putar sini, akhirnya dapat sebagian, ternyata ini lumayan juga ini. Jadi ini bisa mewakili semua. Pasien kalau dia terkonfirmasi, kita close kontak dengan orang ini atau pasien ini, maka harus dikarantina. Nah, dikarantina tanpa cek apapun, harus dikarantina selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena itu masa inkubasi. Jadi masa inkubasi itu kan dari 2 hari setelah kontak sampai 14 hari itu masa yang tanpa gejala. Ya, jadi paling ujung itu kenapa diambil 14 hari, karena memang ada ketemu orang yang setelah 14 hari kontak baru dia keluar gejala, cuman jarang. Jadi rata-rata itu masa inkubasinya baru muncul gejala itu 5-7 hari. Jadi biasanya seminggu itu orangnya sudah bergejala, gitu ya. Nah, itu sebabnya ditetapkan di karantina selama 14 hari, maka itu setelah itu kalau dia tidak ada gejala berarti ya udah oke, gitu, tidak ada masalah, dia boleh bebas. Nah, kalau kemudian dia positif, maka dia harus masuk ke kelompok ini, terkonfirmasi positif. Nah, apa yang harus dilakukan dengan orang yang terkonfirmasi positif ini? Dia harus diisolasi, dibagi 2. Kalau dia tidak bergejala atau OTG, ya sudah, diam saja di rumah, isolasi diam di rumah selama 10 hari. Ya, jadi isolasi yang kita sekarang kenal dengan istilah isoman atau isolasi mandiri, dia harus isolasi mandiri setelah terkonfirmasi positif selama 10 hari. Ya, setelah 10 hari dia dianggap bebas. WHO. Kalau begini Bapak Ibu, ini kan kita baru terkaget-kaget tahun yang lalu ya. Jadi di Wuhan itu Desember, kemudian kita di Indonesia mulai kaget-kaget itu Februari, Maret begitu ya. Perjalanan yang sangat cepat. Karena ini adalah penyakit baru, maka orang terus belajar sehingga
kebijakan-kebijakan yang diambil di awal-awal itu terus bergeser, ya, berdasarkan hasil perkembangan analisa, berdasarkan hasil perkembangan penelitian. Nah, kebijakan-kebijakan ini bergeser. Kalau dulu awal sekali itu kan pokoknya dia harus dites PCR, setelah PCR positif, pokoknya dia harus dirawat. Setelah dirawat, mau pulang nggak bisa, meskipun nggak ada gejala, tidak bisa, harus dites lagi PCR sampai negatif. Yang ada yang saya bahkan pernah baca 3 bulan, teman-temannya udah pulang semua, dia masih dianggap positif, dia frustasi, dia bunuh diri, begitu. Nah, dengan perkembangan penelitian, perkembangan secara klinis, lalu kemudian dilihat ternyata tidak perlu seperti itu. Nah, ini adalah keputusan yang baru. Jadi kalau Bapak Ibu baca, sebenarnya ini baru-baru banget sih, juga tidak ya. Ini WHO sudah keluarkan dari bulan Juli sebenarnya, sudah keluarkan, dan terakhir saya pas mendengar waktu Menkes berbicara, jadi Indonesia pun sudah mengadop ini ya. Jadi CDC, WHO sudah mengeluarkan ini, dan sebenarnya Indonesia juga sudah mengadop perubahan ini. Jadi artinya adalah kalau pasien dia sudah terkonfirmasi positif dan dia OTG, maka isolasikan saja di rumah, dia boleh isolasi mandiri di rumah selama 10 hari, dan setelah itu selesai. Tidak perlu lagi PCR. Nah, kenapa sekarang angka 10 ini menjadi pegangan? Karena di dalam penelitian, para peneliti ini mencoba mengambil virus dengan swab pada orang-orang yang setelah 10 hari ini yang tanpa gejala ini, atau yang sesudah gejala lalu kemudian tidak lagi muncul gejala, mereka mengambil lalu mengkulturkan. Jadi kultur itu artinya menumbuhkan virus di suatu medium ya, jadi suatu medium khusus yang untuk virus. Nah, ketika mereka mengambil pasien-pasien ini, lalu virusnya ditumbuhkan. Ternyata virus itu tidak tumbuh. Jadi setelah hari ke-10 mencoba menumbuhkan virus itu, virusnya tidak tumbuh. Nah, dengan dasar inilah maka WHO dan CDC memutuskan bahwa setelah 10 hari, meskipun PCR-nya positif, pasien ini dinyatakan sembuh karena virusnya tidak lagi punya kemampuan untuk menularkan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tes PCR itu adalah satu tes yang dia mendeteksi virus dan dia tidak bisa membedakan itu virus mati atau virus hidup. Itu sama seperti tidak bisa membedakan dia manusia yang hidup atau sebenarnya itu kerangka. Orang yang sudah mati ya tetap orang begitu, manusia. Manusia hidup ya manusia. Nah, si PCR ini, mesin PCR ini, karena dia mengecek RNA-nya dan bagian-bagian dari RNA-nya, jadi sama seperti kita mengecek manusia, ini manusia ada jarinya, ada hidungnya, ada kakinya, ada tulangnya. Nah, si mesin PCR ini dia bisa mengecek virus itu, dia mengecek bagian-bagian virusnya. Jadi dia tidak bisa keluar hasil, ini ya saya ketemu virus hidup, oh ini saya ketemu virus mati, nggak bisa. Jadi dia hanya mengeluarkan satu data, ada virus, either itu virus mati, apakah itu virus hidup, pokoknya ada virus. Nah, di awal-awal Januari, Februari, Maret, April itu kan orang cuma mengandalkan PCR masih positif begitu. Oh, berarti kamu masih positif COVID. Sekarang tidak begitu. Kenapa? Yaitu dalam perjalanan penelitian berlangsung, lalu kemudian diambil kesimpulan, oh ternyata setelah hari ke-10 diambil, diswab, lalu virusnya ini ditumbuhkan, ternyata tidak hidup begitu. Nah, kemudian kalau gejala yang simptomatik itu artinya ada gejala ya. Kapan dia
boleh bebas isolasi. CDC mengeluarkan 1 hari, jadi minimal 10 hari plus 1 hari dia tidak demam, nah itu boleh bebas. WHO menambahnya menjadi 3 hari. Ya, jadi jangan bingung nanti kalau baca, ini kok bilang 1 hari, loh kok ini bilang 3 hari bebas gejala. CDC memakai 1 hari, WHO memakai 3 hari, jadi 10 tambah 3 hari, hari ke-13 dia boleh bebas. Gitu ya. Jadi angka 10 ini harus patok mati dulu ini. Jadi kalau misalnya hari ini saya kena COVID, saya demam, namanya juga virus, kalau daya tahan tubuh saya baik, saya paling demam 2-3 hari. Apakah hari, misalnya ini hari tanggal 19, saya demam sampai tanggal 19, saya demam sampai tanggal 21. Oke lah kita pakai aturan WHO, harus bebas gejala 3 hari, berarti 21, 22, 23, 24. Oh berarti 24 saya boleh bebas? Nggak boleh, karena masih 6 hari. Begitu. Jadi harus 10 hari dia, ini angka patok mati baru ditambah berapa. Jadi kalau misalnya dia cuma 3 hari, ya sudah 10 hari dia akan boleh bebas. Intinya adalah 10 hari plus 1 hari itu CDC, kalau WHO 3 hari bebas gejala. Saya harus PCR lagi enggak? Kata WHO, kata CDC enggak usah, karena pasti itu virus. Dengan PCR kemungkinan besar ketemu virus, dia bilang positif, tetapi itu adalah virus mati. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Jadi saya perhatikan di rumah-rumah sakit tertentu mereka sudah menerapkan itu. Ada pasien terkaget-kaget, saya masih positif, kenapa sudah dipulangkan? Jadi Bapak Ibu menilai COVID ini kita tidak hanya menilai dengan PCR, apalagi dengan urusan CT itu. Tidak lagi seperti itu. Tes laboratorium, either dia tes swab PCR, dia swab antigen, atau dia, kita kenal istilah rapid test dan sebagainya, itu alat penunjang gitu ya. Jadi kita harus menilai itu secara utuh, bagaimana dengan gejala klinisnya, lalu untuk konfirmasi kita memakai alat laboratorium. Kita tidak bisa menilai hanya dengan CT. Jadi jangan salah paham ya. Jadi suatu penyakit kita menentukan dia sakit apa, atau kita bilang kamu sudah sembuh ya, itu tidak bisa hanya konfirmasi hanya dengan satu pemeriksaan lab seperti itu, karena secara kedokteran itu kita harus melihat secara keseluruhan klinis dia bagaimana kondisi klinis dia, lalu bagaimana kondisi dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau ada orang tanya, CT saya sekian, saya sudah sembuh belum? Saya nggak bisa jawab gitu, karena saya harus ngurut lagi, kamu kontaknya kapan, kamu ada gejala apa, lalu gejalamu itu hilangnya kapan. Tidak bisa hanya melihat CT. Secara, kalau biasa Bapak Ibu sering sering dengar teman bilang, gue positif, gue negatif. Nah, biasanya mesin-mesin itu, mesin PCR itu CT-nya itu beda-beda. Ya, jadi ada yang patok di atas 35 dibilang negatif. Ada yang patok di atas 40 baru dibilang negatif. Nah, itu juga beda-beda gitu. Jadi tidak bisa, gue CT segini udah sembuh belum? Nggak tahu, kita mesti lihat secara keseluruhan. Yang pasti di atas 40 CT itu pasti aman. Kalau cuma mau main CT negatif, karena rata-rata negatif itu 40 ke atas ya. Tapi apakah dengan saya CT 33 saya belum sembuh ya? Jadi jangan salah lagi ya. Kita ikut patokan yang memang sudah ditetapkan WHO dan CDC akhir-akhir ini seperti ini ya. Jadi kita menilai seseorang sembuh tidaknya tidak bisa hanya berdasarkan hasil PCR dan CT-nya. Nah, kalau seseorang dia terkonfirmasi positif tapi gejala dia, apakah dia OTG atau dia ringan atau dia sedang masih bisa diatasi di rumah, ini Depkes mengeluarkan anjuran seperti ini ya.
tetap di rumah selama 14 hari, manis-manislah di rumah, lalu menggunakan kamar yang terpisah, kemudian jika memungkinkan ketemu dengan orang rumah, jaga jarak, lalu jangan lupa pakai masker, kemudian cek suhu tubuh. Nanti berikutnya ada slide apa-apa saja peralatan yang kita perlu punya di masa pandemi ini. Kemudian hindari pemakaian bersama peralatan makan, minum, dan sebagainya. Kan kita tidak bisa tahu, jangan-jangan kita yang sakit, kita batuk, lalu kena tangan, lalu tangan kita itu memegang sesuatu, pas dalam hitungan sekian detik, sekian menit, orang lain datang pegang yang sama, lalu nempel ke muka dia. Gitu ya, jadi untuk menghindarin itu. Lalu biasakan perilaku hidup bersih dan sehat, makan yang seimbang, rajin cuci tangan dan pakai sabun. Jemuran tiap pagi, tidak 1 minggu 3 kali, itu saja sudah cukup. Kemudian rumah tetap bersih, lalu segera hubungi klinik terdekat atau rumah sakit terdekat bila ada gejala-gejala keburukan. Nah, ini saya sengaja mengambil 2 gambar. Yang satu saya sebut panic buying, yang satu saya sebut panic eating drugs. Awal-awal kita pandemi, kita panik banget. Kita bisa borong ke supermarket, apa saja pokoknya kita masukin ke keranjang untuk kita bawa pulang. Karena kita takut jangan-jangan di lockdown dan kita nggak bisa makan sesuatu gitu. Jadi panic buying itu masih ingat ya, di awal-awal itu pada panic buying sampai supermarket benar-benar kosong barangnya. Akhir-akhir ini bukan masalah panic buying lagi, tapi kita panic eating drugs. Jadi ini gambar yang bagus sih saya dapat. Jadi yang penting obat apa aja, sepanjang itu bisa membuat saya tidak kena COVID, atau kalau saya kena COVID saya tidak mati, maka apapun obat yang dianggap bagus, saya akan telan. Gitu. Sampai kadang-kadang tuh saya terkaget-kaget karena satu pasien, padahal gejalanya ringan. Dia bisa minum hampir 5-10 obat, saya bingung. Kenapa begitu? Ada yang saya tanya, kenapa kok sampai kamu minum sekian banyak? Yang penting saya sembuh. Gitu. Yang tadi Bapak Ibu, kita minum obat, jangan lupa, itu bukan hanya obat itu hanya untuk tenggorokan kita, atau obat itu hanya untuk paru kita. Obat itu hantam kemana-mana, dia hantam jantung kita, dia hantam ginjal kita, dia hantam liver kita, gitu. Sembuh sih sembuh, tapi kita sedang menumpuk sesuatu yang merusak ginjal dan merusak liver. Jadi jangan kita mengobati diri kita sendiri oleh karena kita panik begitu ya, karena kita panik kena COVID, lalu disarankan teman, dapat dari medsos, lalu ada teman yang juga habis sakit, ternyata obat itu kita lihat, dia temannya bilang, minum ini aja, gue sembuh, minum ini. Belum lagi sana sini numpuk tuh satu obat, lalu kita telan. Gitu. Iya sih, tapi kita juga menumpuk keracunan yang lain dengan telanan obat macam-macam itu. Karena baik kita minum obat atau either kita minta diinfus atau apa, itu kan lewat aliran darah. Kalau kita makan lewat saluran cerna, itu akan ke liver tuh. Jadi liver itu seperti pabrik yang mengelola. Nah, beban dia berat dengan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu kita masukin. Lalu untuk mengeluarkan yang tidak perlu, dia ke ginjal. Ginjal menjadi beban berat. Lalu efek-efek ini, karena ini kan lalu kemudian masuk aliran darah, efek-efek ini bisa ke jantung. Ujung-ujungnya, tiba-tiba dia meninggal bukan karena COVID, gagal jantung gara-gara dia ada minum sesuatu obat yang buat dia itu menyembuhkan COVID dia, tapi dia minumnya mungkin overdosis dan sebagainya, malah kehantam jantungnya. Bisa kena kepala dan sebagainya. Jadi sebaiknya minumlah obat secara proper. Kalau Anda merasa perlu berobat,
lebih baik konsultasikan dengan dokter. Jangan konsultasi dengan teman yang sudah pernah kena COVID. Konsultasikanlah dengan dokter. Nah, ini kapan-kapan ini saya tidak menonjolkan di sini, tapi orang-orang yang panik itu kita bisa lihat dia cemas, ketakutan. Nanti ada lagi satu slide ya. Jadi hati-hati dengan segala macam hoax yang masuk ya. Ini zaman sosmed, apapun bisa mewakili orang lain gitu. Jadi tulis panjang lebar tentang COVID. Kalau Anda kena ini minum ini, tertulis oleh profesor, dokter apa. Jangan-jangan bukan dia. Gitu. Jadi hati-hati, kalau kita membaca sesuatu seperti itu, cobalah konfirmasi kepada orang yang lebih mengerti. Ya. Jadi jangan panik lalu menelan segala macam obat dan kita minum. Lebih baik konsultasikan dulu dengan dokter. Nah, ini yang lagi naik daun, kita panik salah satunya adalah panik minum vitamin. Ya. Bapak Ibu begini, tubuh kita itu betul, kita butuh vitamin, kita butuh mineral. Nah ini di dalam kebutuhan itu sebenarnya ada kategorinya. Ya, ini kategori ADEK, gampang diingat ADEK. ADEK itu adalah vitamin yang larut dalam lemak. Kelompok vitamin B dan kelompok vitamin C, saya lupa tulis di sini, ada C di sini. Kelompok vitamin B dan kelompok vitamin C itu adalah vitamin yang larut dalam air. Ini maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau vitamin yang larut dalam lemak, itu artinya kalau kita minum, dia akan terikat dengan lemak. Nah ini dia kalau sudah terikat dan dia overdosis, itu sangat susah sekali. Ya, jadi kita keracunan sebenarnya. Sedangkan kalau vitamin yang larut dalam air, ya artinya kita minum, sampah-sampahnya yang lebih-lebih keluar lewat ginjal, kita keluar lewat kencing, begitu ya, jadi lewat air kencing. Saya seringkali yang kerajinan minum obat ini, saya bilang begini, kamu itu minum sesuatu yang dia cuma butuh, gampangnya pakai angka ya, dia tuh cuma butuh 10 miligram. Tapi kamu masukin tubuh kamu 1000 miligram. Yang artinya dia cuma ngambil 9, bukan hanya buang, tapi dia membebani ginjal kamu. Jadi Bapak Ibu, kita memang butuh vitamin, tetapi hati-hati dengan saking paniknya kita pikir bahwa dengan makin tinggi dosis, maka makin bagus gitu. Apalagi zaman sosmed ini kita gampang sekali terima dari media sosial ya, ini loh obat COVID gini-gini. Lalu bahkan mau menunjukkan ini sah loh obatnya, itu dari misalnya dari pemerintah atau dari ID dan sebagainya. Iya sih betul itu, tapi itu adalah obat yang mereka sudah rapat dan itu untuk pasien-pasien yang dokter-dokter tahu kapan itu perlu dikasih. Jadi obat itu bukan untuk kita konsumsi daily dengan harapan dengan saya minum begini maka saya bebas COVID, enggak begitu. Obat itu tidak untuk itu. Kalau Bapak Ibu mendapat resep-resep obat begitu ya. Sama juga dengan ini, hati-hati. Ya. Kemudian bagi ini sisi yang sebelah kanan saya ini mineral. Apa artinya? Jadi kita juga bukan hanya butuh vitamin, mineral-mineral tubuh. Dikategorikan ada makro, ada mikromineral. Makro itu artinya kita membutuhkan mineral yang cukup besar dosisnya. Besar dosis itu maksudnya di atas 100 mg. Misalnya kalsium, fosfor itu kan buat tulang. Ya, jadi natrium, kalium, sulfur, magnesium ini adalah obat-obat utama, bukan obat, mineral utama yang dosisnya kira-kira kita butuh di atas 100 mg. Tapi ada obat mineral-mineral yang kita cuma butuh sedikit, gitu ya.
zat besi atau zinc. Di zaman COVID ini zinc ini jadi primadona. Salah satu yang sering diresepkan adalah zinc. Sebenarnya seluruh ini kita perlu karena tubuh di dalam proses metabolisme ini kita tidak bisa hanya cuma perlu vitamin C, kita juga perlu lain-lain karena itu saling terkait. Jadi ada tembaga, ada mangan, ada yodium, ada selenium. Nah ini adalah kelompok vitamin dan kelompok mineral yang memang kita butuh di dalam tubuh. Dan kebutuhan ini sebenarnya Tuhan sudah sediakan di alam, ya, lewat makanan. Dan kita Indonesia itu apa saja tuh ada. Nah, ini saya sengaja kumpulkan gambar-gambar. Kita di Indonesia itu sangat kaya, Bapak Ibu. Nggak perlu tiap hari telan obat. Kita telan aja nih makanan-makanan yang sangat murah kita bisa dapatkan di pasar, wortel, cabai, jeruk. Kalau vitamin D ini pada umumnya kita dapatkan di daging-dagingan, ya. Jadi telur, daging-dagingan, ikan itu vitamin D. Maka dikatakan orang-orang yang vegetarian itu memang cenderung kekurangan vitamin D. Jadi dia perlu dopingan dari luar. Karena vitamin D ini banyakkan didapat di daging. Lalu kita lihat misalnya vitamin E itu biji-bijian, itu cukup, kita Indonesia kan kaya raya ya, kacang-kacangan setiap hari kita bisa makan kacang. Di situ ada vitamin E, ada sayur hijau, yang tidak doyan sayur belajarlah doyan sayur. Lalu vitamin K ini adalah tanaman-tanaman yang kalau kita lihat itu kita ketemu begitu tiap hari kita bisa dapat di pasar. Lalu yang ini kelompok vitamin D dan vitamin C. Vitamin B itu macam-macam. Ada B1, B2, B3, B6, B9, B12. Nah ini kalau kita lihat sama kan, jadi dari biji-bijian, dari daun-daun hijau, dari beras itu salah satu yang punya kekayaan vitamin B1. Itu beras. Ya. Jadi kalau kita beli beras yang super bersih, kita cuci keruk sampai bersih, ya sekaligus kita membuang B1 sih sebenarnya. Karena beras itu dia punya B1, vitamin B1. Lalu misalnya kita lihat vitamin B2 itu di daging-dagingan, di ikan. Lalu jamur. Jamur itu memang bagus kalau kita lihat di sini dia ada di mana-mana ya. Makanya kenapa sekarang minum obat yang mengandung jamur harganya mendadak naik tinggi begitu. Ya sebenarnya makanlah jamur di pasar itu kita bisa dapat beli jamur-jamur ini. Lalu B6, B9, vitamin C apalagi gitu ya. Pepaya kita bisa dapat, lalu jeruk, kiwi itu dikatakan dia punya kadar vitamin C yang sangat tinggi. Kemudian apa itu namanya? Jambu ya. Itu vitamin C-nya tinggi. Nah, dari mana saya bisa dapat mineral yang diperlukan? Sama Bapak Ibu, segala macam kalau kita lihat di sini, sayur, daging, itu mineral-mineral yang kita bisa dapat untuk tubuh kita. Dan dengan kita makan saja sehari-hari, ada daging, ada sayur, itu sudah memenuhi kecukupan daily-nya kita terhadap vitamin dan mineral. Nah, ini saya sengaja mengeluarkan apa itu namanya? Jenis vitamin dengan kadarnya supaya Bapak Ibu bisa hitung sendiri setiap hari itu saya minum berapa banyak sih yang masuk ke dalam tubuh saya, jangan-jangan saya membebankan liver dan ginjal saya. Nah, secara keseharian kadar normal yang diperlukan vitamin A, ini Bapak Ibu bisa baca pada laki 3.000 international unit, perempuan 2.300, maksimal hanya boleh sampai 10.000. Vitamin D itu dewasa rata-rata 600 international unit, maksimal 4.000 unit internasional. Vitamin E itu rata-rata sekitar 22, maksimal 1.500. Lalu vitamin K, ini vitamin K jarang orang kekurangannya.
ini kegunaannya, vitamin A untuk mata, tulang, kulit, imun. Vitamin D ini biasanya berhubungan dengan tulang karena dia membantu penyerapan kalsium. Vitamin E itu untuk imunitas, untuk pembentukan sel darah. Nah, ini kelompok yang larut dalam lemak. Jadi kalau kita melebihi minum dari batas maksimal yang ditentukan, kita sedang menumpuk racun di dalam tubuh kita. Dan kalau dalam keadaan kita normal, artinya kita tidak sakit, kita tidak perlu meminum yang sangat tinggi. Itu yang tadi saya katakan, sebenarnya di dalam keseharian kalau Bapak Ibu makan atau minum susu, daging, dan sebagainya, ini sudah tercakup ya. Untuk kondisi-kondisi tertentu memang kita membutuhkan, bahasanya doping, jadi membutuhkan dosis yang agak lebih tinggi, karena dalam kondisi lemah atau sakit itu memang kita perlu sesuatu yang harus tepat ya. Jadi dengan makanan tidak bisa cukup, maka kita harus memasukkan dengan obat. Nah, ini adalah kelompok vitamin B dan C. Saya sengaja tambahkan zinc. Yang lain-lain saya tidak masukkan karena kita yang familiar aja, yang lagi heboh di zaman pandemi ini. Ini vitamin B. Jarang ya, vitamin B ini memang dosisnya sangat kecil, tapi ini ada batas maksimalnya Bapak Ibu. Jadi kalau coba silakan hitung sendiri apakah setiap hari kita minum ini. Karena batas-batas maksimal tinggi itu tidak untuk daily life, itu untuk kondisi-kondisi tertentu yang memang harus mau tidak mau harus dimasukkan dari luar karena butuh segera di dalam pengobatan. Nah, termasuk vitamin C ini. Kita cuma butuh 75 untuk perempuan, 75 mg itu kecil. Untuk laki 90 mg. Jadi kalau tiap hari kita makan sayur, kita makan pepaya atau jeruk, itu sebenarnya sudah cukup. Nah, di zaman kita pandemi ini memang untuk orang sakit itu dibutuhkan yang cukup tinggi ya. Tapi itu tidak untuk kita mencegah COVID dengan kita makan 1000 mg satu hari vitamin C. Itu tidak ada guna Bapak Ibu. Resep-resep yang kita lihat itu adalah untuk kondisi orang-orang yang sedang kena COVID. Bukan untuk kita konsumsi daily life begitu. Itu sesuatu yang salah kaprah sebenarnya. Lalu zinc juga maksimal 40 mg. Daily life itu cuma butuh sekitar 10-13 mg yang kita bisa dapat lewat makanan-makanan tadi ya, jadi sayur, daging, ikan, dan sebagainya itu kita sudah bisa dapat. Nah, ini saya sengaja tulis apa akibatnya overdosis kalau kita minum berlebih. Vitamin A itu akan membuat terjadi gangguan pencernaan, gangguan penglihatan, alih-alih mau mata jelas malah terjadi gangguan. Lalu kita vertigo, kulit kering. Vitamin A itu bagus buat kulit, tapi kalau kelebihan justru kita sedang merusak kulit kita sendiri. Pada ibu hamil itu bisa menimbulkan cacat janin, lalu bisa terjadi osteoporosis, gangguan saraf, dan liver. Vitamin D, alih-alih kita mau mencegah menguatkan tulang, tapi kalau kita overdosis, kita justru bikin tulang kita jadi osteoporosis, lalu jadi beban ginjal, bikin gagal ginjal. Hampir semua obat kalau kelebihan Bapak Ibu perhatikan pasti kita mengalami gangguan pencernaan. Either kita mual, kita muntah, entah itu kita diare, entah kita konstipasi, rata-rata ada gangguan pencernaan. Vitamin C juga sama. Kelebihan kita sedang menumpuk sesuatu di ginjal kita, ujung-ujungnya nanti jadi batu ginjal. Jadi kalau kita periksa urin itu nanti ketemu oksalat urin, jadi itu batu ya, pembentukan batu di ginjal. Atau bisa ketemu asam urat yang meninggi. Lalu bahkan kita mengganggu penyerapan vitamin B12. Lalu tulang kita itu, tulang itu kan aslinya itu kan mulus begitu ya. Dia bisa keluar spur tajam, itu nanti bikin kita kesakitan dan sebagainya. Itu bukan kekurangan vitamin C, itu kelebihan vitamin C.
Bahkan dia bisa membuat penyerapan zat besinya meningkat. Justru tidak bagus kalau melebihi dosis, malah dia akan merusak jantung dengan kelebihan zat besi. Lalu zinc juga. Zinc ini perlu untuk imun, tapi kalau kita berlebih, kebalikannya. Kenapa? Karena dia mempengaruhi sel darah putih, ya, jadi mengakibatkan neutropenia. Sel darah putih itu ada beberapa jenis, salah satunya neutrofil. Nah, neutrofil ini untuk sel darah putih itu untuk imun, tapi kalau kita berlebih malah membuat sel jenis salah satu sel ini malah menurun, jadi imunnya jadi rendah, bukan jadi bagus. Kemudian HDL-nya menurun. Kita kan ketakutan kolesterol tinggi. Kalau HDL bagus, kita senang sekali gitu. Tapi jangan lupa, kalau kita minum zinc dengan dosis yang tidak sesuai, yang berlebih, menumpuk lama begitu, kita justru sedang membuat HDL yang kita inginkan tinggi menjadi rendah. Nah, Bapak Ibu, apa yang perlu kita siapkan di rumah untuk isolasi mandiri, bahkan bukan hanya isolasi mandiri, tetapi keseharian kita, ya, di zaman pandemi ini, punyalah tensimeter, punyalah alat ukur suhu, bisa pakai ini atau pakai ini. Kalau di rumah sendiri, saya anjurkan lebih baik pakai termometer ini, ya, jadi bukan termometer tembak. Kemudian kita perlu punya ini yang lagi naik daun, oximeter. Kenapa? Dengan oximeter gampang sekali, cukup dijepit di jari, jarinya taruh aja di meja, didiamkan, lalu kemudian dihidupkan, jangan gerak, karena kalau gerak ini bisa terjadi berubah-berubah. Diamkan sampai angkanya naik, sampai angkanya diam. Ya. Dengan oximeter ini terdetek 2. Bapak Ibu lihat yang atas ini, 99 ini adalah saturasi oksigennya. Normal itu 95 sampai 100. Jadi kalau kita saturasinya antara 9 sampai 100, aman. Happy hipoksia itu biasanya di bawah 90. Jadi kaget-kaget itu sudah 80, sudah nggak tertolong. Ya 80, 70. Jadi kalau pasien-pasien yang dia tadinya 99, 98, kenapa turun terus 90? Udah jangan pikir panjang, bawa saja ke rumah sakit. Ini alat-alat yang kita perlu punya di zaman ini. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang panik dengan COVID. Ya, ringkas saja, cirinya saya panik itu apa? Takut ketemu orang lain. Lalu semua alat yang saya pegang pokoknya harus disterilkan, semua desinfektan. Lalu pikir, gelisah dengan terus membaca media sosial dan sebagainya. Malam bisa tidur kaget-kaget bangun, stres ya. Jadi ini ciri-ciri orang yang panik. Nah, terakhir Bapak Ibu, apa yang perlu kita kerjakan kalau kita isolasi mandiri? Intinya sebenarnya cuma satu. Jangan ngelamun, jangan baca hoax-hoax yang bikin kita makin stres, tapi lakukan segala kegiatan yang positif. Ya. Punya hobi mengaranglah. Punya hobi memasak, pikirkanlah berbagai resep yang kita bisa lakukan. Apa saja, intinya jangan membiarkan otak kita itu ngelamun sehingga membuat kita makin stres. Harus ada aktivitas, harus gerak fisik. Jangan tidur terus, karena tidur terus membuat otot kita menjadi lemah, aliran darah kita tidak lancar, sembuhnya makin lama. Ya, ini terakhir sebenarnya cuma mau mengingatkan saja, sederhana, tapi inilah yang justru menolong kita untuk memutuskan mata rantai. Pakai masker, cuci tangan dengan bersih, jaga jarak, jauh dari kerumunan, jangan terlalu lama di kerumunan, jangan terlalu close kontak. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Gunawan.
Baik, Dokter Diana, terima kasih satu presentasi yang luar biasa sekali, begitu lengkapnya bagi kita. Sampai saya sambil baca pertanyaan ini, wah banyak pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab sebetulnya ya. Jadi mungkin seharusnya kita sudahi aja nih malam ini, karena pertanyaan sudah banyak yang terjawab. Tapi oke, masih ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang mungkin kita masih perlu pertajam jawabannya. Mungkin sebelumnya kita kasih istirahat mungkin buat Dokter Diana 1-2 menit ya. Mungkin bisa minum-minum dulu dok sebentar ya. Kita mungkin nonton. Oke, berarti saya keluarkan ini. Silakan Pak Bun yang melanjutkan. Ya, saya cuma lanjutkan 1-2 menit saja nih dok ya. Dokter istirahat dulu. Oke, jadi Bapak Ibu, ya thank you dok. Jadi tolong diingat ya, kita selama isolasi diri apa sih yang kita lakukan. Jadi yang pertama adalah kita tetap digunakan kamar terpisah dari anggota keluarga yang lain. Karena ada pertanyaan, kalau saya isolasi mandiri dengan suami boleh nggak nyalakan AC? Jangankan nyalakan AC Bu, jadi nggak boleh satu kamar ya, itu jawabannya. Kemudian jika memungkinkan jaga, kemudian menggunakan masker selama isolasi diri. Nah ini satu hal yang mungkin agak sulit bagi kita. Kita lakukannya, masa kita pakai masker di rumah sendiri. Ya mau gimana lagi ya Bapak Ibu ya. Kita sayang sama anggota keluarga kita ya, kita harus lakukan itu. Ya, jadi kita harus pakai masker itu. Nah, kemudian oximeter itu penting sekali untuk mencegah happy hypoxia seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan isoman itu harus punya alat-alat seperti itu, kira-kira gitu. Ya. Wah ini tampilannya jadi hilang nih. Saya nggak ada contekannya lagi nih. Pak Dokter Diana, dengan kondisi rumah sakit yang seringkali tidak ada tempat saat ini, apa sih yang harus kita lakukan saat terkena COVID dan sudah sampai sesak napas? Pak Bun, suaranya terputus. Kenapa? Menggauh lagi. Apa yang harus dilakukan saat terkena COVID dan sudah sampai tahap sesak nafas, dok? Terputus ya dok. Ada suara. Belum ya, Bapak ada Ibu, suara jadi juga. Kalau kita kena COVID, tapi dengan kategori yang tadi ya, bisa OTG atau ringan atau sedang, karantina diri aja di rumah. Jadi isolasi mandiri di rumah sambil mengawasi dengan yang tadi. Jadi dengan alat-alat tadi ya, saya share screen lagi. Mana ya? Kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa share screen? Oh, oke. Jadi sekarang kita kontrol itu adalah dengan kita mengawasi diri kita sendiri dengan barang-barang ini. Jadi kalau kita tahu kita terkena COVID dan masih bisa diatasi isolasi mandiri di rumah, artinya Bapak Ibu sudah pergi berobat dan dokter menyimpulkan, oh ini masih bisa nih dilakukan perawatan mandiri di rumah. Tidak perlu ke rumah sakit, karena memang rumah sakit penuh luar biasa. Bahkan di IGD pun itu orang bisa antri, bayangkan saja.
mendapat ruangan untuk perawatan itu juga tidak memungkinkan dengan kondisi sekarang, penuh sekali. Jadi biasanya rumah sakit itu prioritas memang orang yang mau tidak mau harus di rumah sakit. Jadi kalau kita bisa melakukan perawatan sendiri di rumah, isolasi mandiri di rumah, setelah konsultasi dengan dokter ya, nah itu Bapak Ibu punya alat ini saja dan coba kontrol tiap hari. Tensinya bagaimana, lalu saturasinya kalau 95 sampai 100 itu oke, lalu suhunya bagaimana. Kalau kita daya tahan tubuh kita cukup bagus, jadi biasanya itu kasus ringan, kasus sedang, demam itu 3-4 hari dia akan turun. Jadi yang penting adalah sering minum air, karena kita perlu cairan, tubuh itu perlu cairan. Bukan sering minum air usir COVID ya, jangan salah ngerti. Jadi kita perlu minum air karena tubuh kita butuh cairan yang cukup, lalu kita perlu makan yang baik. Ya, jadi itu. Satu lagi, jangan stres, karena stres itu akan menurunkan imun, sehingga memperlambat kesembuhan kita. Maka saya paling tidak anjurkan Bapak Ibu kalau lagi COVID, dengar komentar teman yang seolah-olah lebih tahu dari Bapak Ibu yang sakit, kamu jangan begini, kita makin stres gitu. Jadi kalau toh mau dapat info, dapatlah info dari orang yang benar ya, dari orang yang kompeten yang bisa menjelaskan sehingga tidak membuat kita makin stres. Jangan-jangan lu kena paru-paru, makin stres. Nah itu kondisi stres itu membuat imun kita menurun sehingga membuat kita lebih lama sembuhnya. Itu Pak Bun. Di Saudara Andrew, apakah kamar yang digunakan Saya juga kayaknya perlu untuk isolasi mandiri akan menjadi kamar yang penuh virus COVID? Kalau Mana Pak Bun? orang yang Kedengeran. Sekarang sudah terdengar, Saya kehilangan suara loh. Bun, suaramu itu kayak nge-rap, Bun. Halo. Oh, sekarang gimana Bapak Ibu? Sekarang nge-rock, bukan nge-rap. Oke. Saya Putus-putus, Bun. chat mungkin ya. Oh. Pak, saya baca yang chat masuk ini ya, boleh nggak? Oke. Yang sedapatnya saya Putus, aja. Bun. Ya, yang sedapatnya saya, yang ada tulisannya ya. Jika saya mengkonsumsi vitamin C, D, E, K, dan suplemen seperti Cordyceps, apakah akan membahayakan ginjal? Oh, tadi udah kejawab ya, saya nggak perlu jawab lagi. Kapan terjadinya masa inkubasi pada happy hipoksia dan apa ciri-ciri COVID pada semua usia? Sama, terima kasih. Tidak ada masa inkubasi. Ini pengertian masa inkubasi itu adalah masa di mana suatu kuman, apakah itu virus, apakah itu bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi belum menimbulkan gejala. Sampai satu waktu timbul gejala, itu namanya masa inkubasi. Nah, sedangkan happy hipoksia itu adalah suatu keadaan yang terjadi pada diri kita karena kita sudah terinfeksi. Ya. Nah, kapan terjadi nggak ada yang tahu. Maka itu sebabnya kenapa kita perlu, kalau kita terkonfirmasi positif, kita perlu untuk mengecek tadi dengan oximeter tadi seberapa saturasinya.
itu. Yang tadi ya, saya share screen lebih aman deh. Yang ini Dokter Diana, suara saya sudah kembali belum? ya, kita perlu pakai ini untuk mengecek kondisi kita. Saturasi oksigen yang dilihat dari di sini itu oksigen yang ada di aliran darah. Secara gampangnya ya, pengertiannya itu kalau dia 95 sampai 100 itu masih normal. Apalagi pertanyaannya ya, saya bentar. Kemudian yang berikutnya adalah sekarang sudah yang keluar lain belum dok terjawab. suara saya? Dari yang belum dijawab. Ada info minum kapsul sambiloto bisa untuk melawan virus. Yang tadi saya sudah katakan bahwa apapun itu yang kita makan konsumsi dari alam, jadi kita makan sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, sambiloto itu kan kategori tumbuh-tumbuhan ya, yang kalau diobatkan kita masukkan kategori obat-obat herbal, silakan saja gitu. Tetapi itu bukan untuk membunuh virus, itu salah satu yang membantu di dalam proses metabolisme tubuh. Jadi dia punya tertentu, entah dia punya mineral, dia punya kategori ada vitamin tertentu yang menolong. Jadi tidak berarti dengan saya makan sambiloto saya bisa bebas dari virus COVID, atau dengan saya makan sambiloto ini virus COVID-nya terbunuh, itu sangat salah ya, pengertiannya tidak seperti itu. Lalu ada pertanyaan, apa lagi nih? Kenapa informasi tentang masa hidup virus 10 hari dalam tubuh manusia tidak disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga ketika pasien sudah keluar rumah sakit, pasien masih disuruh cek PCR, sebentar ya, saya turunkan. Disuruh cek PCR setiap minggu. Apakah dokter ada link CDC atau WHO yang menyatakan tentang hal tersebut? Anda bisa klik aja di Google, itu sekarang Google klik WHO, carilah aja tentang transmisinya dia, itu akan keluar. Kenapa tidak diinformasikan? Setahu saya pemerintah sudah menginformasikan itu. Mungkin saya nggak bisa jawab lebih lanjut ya, tapi pemerintah sudah mengeluarkan aturan itu. Pak Bun, ada lagi nggak? Karena yang lain-lain ini menurut saya udah kejawab ya. Halo dok. Belum, tapi kedengaran sih. Suara saya sudah keluar belum? Belum. Ini ada pertanyaan, Belum. ini aplikatif ya. Dok, kalau anak saya umur 6 tahun, serumah dengan orang positif COVID, apa perlu diungsikan? Tergantung, gimana ya jawabnya, tergantung rumah Anda gitu. Apakah Anda memang beneran bisa isolasi mandiri sehingga tidak mempengaruhi yang lain? Kalau tidak bisa ya salah satunya harus mengalah, jadi anaknya dan keluarga yang lain yang tidak tinggal di situ, atau Andanya yang tidak di situ. Tapi kalau misalnya masih bisa diatasi, kan namanya juga isolasi mandiri ya, jadi Anda di dalam kamar, Anda tidak berkontak, tapi kalau Anda mau keluar, Anda berkontak, yang tadi harus ada jarak 10 meter, jarak 1 meter minimal, pakai masker.
intinya adalah kita harus menjaga protokol itu secara ketat. Dok, saat ini banyak terapi atau pengobatan herbal yang naik daun. Salah satunya terapi magnet yang ditempel ke tubuh semalaman untuk menyeimbangkan metabolisme tubuh. Juga bisa menjauhkan dari COVID. Saya tidak komentar tentang urusan magnet-magnet ini ya. Intinya adalah COVID ini tidak dibunuh dengan sesuatu yang dari luar. Karena dia masuk ke dalam ya dia akan berkembang biak. Begini Bapak Ibu, virus apapun itu modelnya itu adalah dari tubuh kita yang bisa menolak dia. Jadi sebenarnya imunitas. Nah, ada virus-virus yang antivirusnya itu ditemukan. Ya, jadi bisa menolong untuk orang kena virus tertentu, misalnya virus HIV itu sekian lama baru ketemu obat itu pun tidak totally membunuh ya, jadi meredam. Nah, COVID ini kan baru ya, jadi COVID ini baru sehingga orang masih meraba-raba, masih mencari antivirus yang tepat untuk COVID ini. Jadi virus itu sebenarnya pengertiannya gini, virus itu self-limiting disease. Jadi dengan kekuatan tubuh kita sendiri, sebenarnya kita mampu menyembuhkan dia. Contohnya adalah orang-orang OTG itu kan, jadi karena dia punya daya imun yang cukup bagus, sehingga dengan tubuh dia sendiri, dia mampu melawan si virus itu. Nah, kenapa orang-orang dengan komorbid kok akhirnya mau nggak mau harus dilarikan ke rumah sakit karena imun dia lemah. Prinsipnya itu Bapak Ibu. Jadi Anda mau makan apa saja, intinya adalah makanlah dengan benar. Ya, jadi bukan panik semua ditelan sehingga malah jadi overdose. Kalau saya sih lebih lanjutkan, Tuhan ciptakan tumbuhan untuk kita makan, makanan-makanan yang memang sudah bagus dan di Indonesia itu lengkap sekali. Lalu ada ayam, ada daging, Anda bisa makan, ada ikan, bahkan itu kita Indonesia lautan dengan ikan sebegitu banyak, itu makanan-makanan yang sudah ada di depan mata kita yang menunjang untuk imunitas kita. Begitu. Ada lagi nggak? Halo Dok, sudah bisa belum nih? Ya. Silakan Pak Bun. Sudah bisa ya? Ya. Oke. Sudah jelas. Apa saja yang harus dilakukan buat kita sebagai keluarga yang tinggal satu rumah yang dipakai untuk orang yang positif isoman ketika kita melakukan isolasi mandiri, Dok? Ya, tidak masalah kalau yang penting adalah dia dikamarkan sendiri. Jadi dia sendiri, dia tidak kontak dengan yang lain, meminimal kontak, bukan sama sekali tidak. Dia harus pakai masker, dia harus jaga jarak, dia mencuci tangan. Disebut isolasi itu kan artinya dia disendirikan, ya. Meskipun satu rumah, tapi dia disendirikan. Sekali lagi, ini adalah droplet infection, dia bukan airborne infection. Artinya penularan ini terjadi karena jarak dekat. Ya, jadi saya ngobrol dengan si sakit jarak kurang dari 1 meter, ngobrolnya lama, tidak pakai masker, itu baru kena. Kalau orang yang sakit itu jaraknya 6 meter dari saya, ya tidak kena. Nah, kenapa diminta isolasi di rumah? Karena dia tidak airborne, sehingga jangan takut bahwa dengan nanti kumannya lari kemana-mana, nyebar kemana-mana, enggak begitu. Dia akan jatuh ke bawah. Dan kenapa disuruh jaga kebersihan, kenapa suruh cuci tangan, yaitu tadi yang saya kasih contoh, mungkin saja tangan kita batuk, kita tutup mulut, lalu ada virusnya, kita pegang gelas, habis kita lepas gelasnya, anak kita pegang, lalu tempat yang sama, anak kita kena virusnya, dia kocok-kocok hidungnya, ya sudah kena. Maka kenapa harus diminta
jaga kebersihan, ya, pakai masker, jaga kebersihan, jaga jarak, barang-barang sepanjang isolasi mandiri, barang-barang disendirikan untuk meminimalkan resiko-resiko itu. Gitu Pak Pun. Oke dok, terima kasih. Dok, ini kita bicara mengenai penyintas nih, mengenai survivor ya, survivor COVID-19. Apakah penyintas COVID-19 boleh kembali melayani di gereja seperti sedia kala? Itu pertanyaannya. Boleh lah ya. Begini Bapak Ibu, seorang yang sudah dikatakan sembuh dari COVID, dia tidak akan menular. Dia tidak akan menularkan ke orang lain. Wong sudah sembuh, yang tadi dikatakan bahkan hari ke-10 dia tidak lagi punya kemampuan untuk menularkan karena virusnya itu sudah lumpuh, sudah tidak punya kemampuan menularkan lagi meskipun hasil PCR-nya masih dikatakan positif. Karena tadi ya PCR tidak bisa membedakan virus itu hidup atau mati. Jadi siapapun dia kalau sudah sembuh ya dia bolehlah melayani di gereja di mana saja, boleh kerja di mana saja. Intinya adalah dia sudah sembuh dan dia tidak menularkan lagi. Itu Pak Bun. Oke, jadi jangan paranoid ya untuk teman-teman yang sudah selesai COVID ya dok ya. Oke, dok. Ya, tadi dokter Diana ada singgung ya mengenai isolasi mandiri itu kan setelah 10 hari kalau asimptomatik kan sudah boleh dianggap sembuh gitu. Kemudian kalau yang simptomatik itu kan 10 hari sesudah demam dan tidak ada gejala lagi, udah non simptomatik gitu toh. Nah pertanyaannya nih, ini masih ada sisa dikit-dikit dok, jadi batuk-batuk gitu, kadang pusing-pusing dikit. Nah itu gimana ya dok ya menilainya? Kalau penularan dia itu kan melalui droplet, jadi melalui percikan. Jadi ketika dia ngomong, ketika dia bicara, ketika dia batuk, ketika dia bersin, ketika dia bernyanyi, ketika dia tertawa, intinya itu melalui percikan. Ya. Jadi kalau dia dikatakan setelah 10 hari itu virusnya sudah mati, tidak lagi bisa menularkan, maka itu tidak masalah. Apalagi kalau dia cuma pusing, ya. Itu tidak menularkan. Jadi memang ada, mungkin kapan-kapan ya kita lanjutkan di lain waktu. Sekarang ada mulai lagi didengungkan masalah long COVID. Jadi pasien yang dikatakan sudah sembuh, artinya dia itu sudah benar, sudah sembuh, tidak menularkan, tapi gejala sisanya itu berjalan. Jadi misalnya dia anosmia, kehilangan penciuman itu bisa berlanjut, bisa sampai 3 bulan misalnya. Stres kan? Tapi itu tidak, itu dia sudah sembuh. Atau misalnya sakit kepala itu masih berlanjut berapa minggu. Atau rasa letih dia itu masih cukup lama. Itu mungkin ya. Jadi ada kategori yang namanya long COVID. Bukan karena dia sama sekali tidak sembuh, tapi ada gejala-gejala yang masih berlanjut. Yang sebenarnya kita pakai istilah gejala sisa yang masih tertinggal, tapi sebenarnya virusnya itu sudah tidak menularkan lagi, karena memang sudah lumpuh virusnya. Baik, jadi yang perlu diperhatikan adalah masalah virusnya sudah lumpuh ya dok ya, bukan efek yang tertinggal yang masih dirasakan oleh si pasien gitu ya dok ya? Ya. Oke, nah selanjutnya kita waktu tinggal 5 menit lagi, kita ada satu pertanyaan lagi mungkin yang kita bisa ditanya, apakah transfusi serum dari orang yang sudah pernah kena COVID bisa beri efek samping negatif seperti reaksi penggumpalan darah pada diri pasien, mungkin masalah TPK ya dok ya ini? Ya, ini memang terakhir kita baca di berita lagi mulai heboh naik daun terapi plasma, ya bukan terapi serum, terapi plasma. Apa itu terapi plasma? Yaitu plasma darah. Jadi darah itu kan ada kumpulan sel dan ada cairannya. Nah, plasma darah ini, cairannya ini diambil dari orang yang pernah kena COVID. Orang yang pernah kena COVID yang sudah sembuh, orang yang pernah kena COVID yang sudah sembuh, tubuh dia itu kan membentuk antibodi terhadap si COVID ini. Nah, itu yang mau diambil. Jadi darah dia yang punya antibodi terhadap si COVID ini, itulah yang diambil, lalu diberikan kepada pasien COVID yang berat. Jadi Bapak Ibu,
terapi plasma tidak untuk pasien ringan sedang, apalagi yang OTG. Jadi terapi plasma ini adalah untuk pasien-pasien yang udah kategori severe dan sudah krisis yang kategori severe. Kalau krisis agak sulit. Jadi mereka yang dirawat di rumah sakit yang sudah ventilator dan sebagainya yang perlu darurat itu terapi plasma. Jadi bukan untuk orang-orang yang mild simptom atau moderate simptom, itu cukup dengan dia apalagi mild ya, jadi virus kan, cukup dengan imun kita yang kita makan bagus dan sebagainya. Nah, apakah ada efek samping? Semua masukan ke tubuh kita itu pasti ada efek samping. Apalagi ini darah orang lain, ya itu memang prosesnya panjang ya. Jadi pembuatan si plasma ini panjang sekali. Salah satu efek yang paling memungkinkan itu adalah reaksi penolakan. Ya karena itu kan punya orang lain masuk ke tubuh kita kan. Jadi reaksi penolakan, tapi ini sudah diperhitungkan oleh dokter sehingga nanti waktu masukin terapi plasma pasti ada persiapan-persiapan untuk mencegah penolakan itu. Jadi sebelum orang diterapi itu ada pemeriksaan berentet untuk terapi plasma ini. Baik, dan mungkin itu satu topik besar ya dok ya, ada seminar lagi. Saja ahlinya. Ya. Oke, kita satu pertanyaan lagi dok. Sebelum kita sampai kepada kesimpulan, ada satu pertanyaan. Istri saya sedang hamil usia kandungan 29 minggu. Bagaimana mengatasi keadaan COVID ini sampai saat nanti kelahiran? Jangan pada saat bayi sering kontrol ke rumah sakit. Itu pertanyaannya dok, situasinya. Nggak apa-apa Bu, mau kontrol aja. Pak, nggak apa-apa Pak, mau kontrol aja. Dalam pengertian memang harus rutin, karena orang hamil itu kan ada ketentuan rutin kapan periksanya gitu ya. Jadi kalau mau kontrol aja ke rumah sakit, ke dokter obgyn. Kondisi kita hari ini totally berbeda dengan kondisi awal waktu Maret, April. Itu acak adut karena kaget kan semua. Sekarang rumah sakit sudah lebih teratur ya. Jadi mereka sudah punya protokol bagaimana pasien datang yang non COVID, bagaimana pasien yang datang dengan COVID, itu mereka sudah punya protokol. Jadi kalau ada penyakit yang tidak perlu ke rumah sakit, kita tidak perlu ke rumah sakit. Ada sesuatu yang kita harus ke rumah sakit, kita harus ke rumah sakit. Jadi tidak masalah Bapak kalau misalnya sang istri memang harus kontrol lah, karena itu memang yang dia perlukan. Jadi rumah sakit tuh sekarang mereka sudah punya punya protap yang cukup ketat di dalam hal seperti ini. Demikian Pak Bud. Baik dok, terima kasih banyak. Bapak Ibu, ini pertanyaan begitu banyaknya, kita tidak bisa jawab semuanya satu persatu. Nanti kami akan pelajari apakah mungkin kita akan lakukan webinar berikutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, karena terlalu banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab pada malam hari ini. Tetapi saya percaya dengan paparan Dr. Diana pada malam hari ini juga banyak pertanyaan yang selama ini atau hoax yang selama ini kita terima, kita boleh rubah. Ya, cara pandang kita boleh rubah. Ya, khususnya mengenai obat-obatan atau vitamin yang semuanya masuk ke dalam tubuh, semuanya kita sikat begitu aja. Apa yang teman kasih, hajar aja terus ya. Yang penting sehat ya. Nah, mungkin hal itu kita bisa diingatkan kembali, jangan asal mengkonsumsi. Jadi tanyalah kepada petugas kesehatan, tanyalah kepada dokter, kepada kawan, pokoknya yang mengerti kesehatan ya gitu ya kira-kira ya dok ya. Bolehkah berikan 1-2 menit pesan dok untuk rekan-rekan pesertanya dok? Silakan 1-2 menit. Ya, pesan saya adalah selalu jaga dan mengikuti protokol yang ada. Ya, jadi itu tidak pernah kita boleh lupakan, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan jangan suka iseng menaruh tangan ini, kecuali kalau kita sudah tahu barusan cuci, untuk kita gosok-gosok hidung, gosok mata, gosok mulut. Lalu kalau tidak perlu hindarilah kerumunan, ya, karena itu resiko yang paling besar untuk kita terpapar.
Begitu Pak Bun, terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Jadi sekali lagi, kembali lagi ke 5M ya. Jadi itu satu pesan dari pemerintah maupun dari tenaga kesehatan. Kembali lagi yang sederhana, 5M kita lakukan. Oke, baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita tutup webinar pada malam hari ini. Kita mengucap syukur sekali lagi kita boleh mendengarkan satu webinar yang memberikan kita pengetahuan dan bijaksana di dalam kita menyikapi situasi pada hari ini. Ya, mungkin dengan bersyukur kita minta Penatua Timothy Sidik untuk tutup kita dalam doa. Minta kesediaan Bapak Penatua Sidik, silakan tutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang tetap memelihara setiap dari kami. Kami mau mengingat akan saudara-saudari kami yang mengalami kesakitan di dalam COVID, di dalam tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai mereka. Kami ingat mereka di dalam doa-doa kami. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi. Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa kiranya setiap dari kami bisa mempunyai satu sikap yang tenang, sikap yang mau bersandar pada Engkau, sikap yang selalu mencari kehendak-Mu. Tuhan, biarlah di dalam suasana kali ini kami sekali lagi mengucapkan atas diperlengkapi dengan pengetahuan ini, dan kami juga berdoa kiranya kami bisa menjadi umat-Mu yang lebih dekat kepada Engkau di dalam suasana ini. Kami lebih menyadari akan bergantung pada Engkau. Terima kasih Tuhan atas Dr. Diana dan Pak Gunawan yang telah